Mahasiswa PPKN UNED khususnya di kelas C, jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Jadi adapun kedatangan kami di sini yaitu adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas kami mengenai proyek mata kuliah politik dan pemerintahan desa. Nah, sebelumnya saya boleh tanya Pak, dengan Bapak siapa dan perangkat desa di sini? Nama saya Mujianto. Jabatan saya sebagai Kasih Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Baru. Saya Kepala Dusun 4. Nama saya Tadi William. Terima kasih Pak sebelumnya atas perkenalan singkatnya. Jadi di sini kami melihat ada produk di desa ini dan kami lihat ini adalah hasil dari warga sini ya Pak. Jadi pertanyaan kami Pak sebelumnya mengenai produk ini, bagaimana kegiatan yang dilakukan desa di sini? Apakah melakukan pemberdayaan, apakah melakukan pelatihan yang berkelanjutan, atau bagaimana? Boleh dijelaskan? Untuk pelatihan yang di desa Baru ini itu bisa berkelanjutan, bisa untuk apapun, bisa juga untuk mengapakan warga supaya dia ada sampingannya lah, untuk usaha sampingan gitu. Jadi kita panggil dari kader untuk ajarnya gurunya lah kan. Macam dulu kita buat ini rumah adat karo, kita panggil gurunya. Setelah itu kalau memang ada warga yang bisa membuatnya di rumah, orang itu langsung membuatnya. Kalau masalah penjualannya orang itu lah melalui online kita bisa juga. Istilahnya ngasih pelatihan dasar aja ke masyarakat. Iya, itu ya. Masih pelatihan dasar aja untuk masyarakat. Macam ini juga ada piring dari Lidi itu kami panggil juga gurunya ataupun kadernya untuk melatih keluarga. Setelah itu ada juga sebagian yang bisa membuat dibuat juga di rumah. Ada yang punya rumah makan, dibuatnya itu untuk piring rumah makan dia sendiri gitu. Kalau untuk tas ini memang ini agak rumit dulu kita apa, cuman tas kita ini udah sampai ke kabupaten juga, karena setiap ada hasil pelatihan kita tunjukkan di kecamatan, di kabupaten, banyak yang meminta, ada yang membeli, dibeli juga sama orang kabupaten dan dinas-dinas lain juga, dibeli juga tas-tas ini. Kalau untuk minyak alun ini dulu kita pernah juga membuat. Ini kalau di sini adat Karo. Minyak alun ini dari adat Karo. Orang Karo ini yang membuat minyak alun ini. Ini rempah-rempahnya kita kurang tahu, memang banyak dulu dibuat. Ini hari itu banyak juga udah terjual juga. Ada yang pesan-pesan ya kita sediakan juga gitu. Kalau masalah warga ini ada juga yang bisa membuat juga, yang membuat, cuman itu entah untuk dia sendiri kita kurang tahu juga gitu. Intinya kalau produk hasil ini pelatihan ini bisa kita upayakan jual keluar. Jadi pertanyaan saya selanjutnya Pak terkait dengan pelatihan ini, apakah ada perlakuan khusus, contoh ibu-ibu ini tas untuk khusus ibu-ibu PKK, rumah adat khusus untuk siapa gitu, ada nggak Pak perlakuan khusus? Kita nggak ada khusus, cuman kita pakai untuk PKK kita undang juga sebagian ikut pelatihan, warga juga kita undang untuk ikut pelatihan. Nggak ada khusus, semua kita libatkan. Pemerintah perangkat desa pun kalau yang bisa ikut kita suruh ikut. Kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Darin Pak, Ya. Kan itu adalah suatu kerjaan dari pihak desa gitu. Untuk di dusun Bapak sendiri Pak, ada nggak kayak peninjauan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa terkait dengan contohnya kegiatan pelatihan tadi gitu, ada nggak di
khusus di dusun itu ditinjau masyarakat secara khususnya? belum ada. Karena artinya kegiatan selalu diadakan di aula atap desa ini. Kalau di dusun belum. Oh, belum. Berarti istilahnya untuk bagian pelatihan itu hanya disampaikan dan dikerjakan di Iya, balai iya, desa, iya. ya, Pak. Oh. Oke, dan teman-teman saya ada yang mau lain? Selain produk yang di sini Pak, ada lagi nggak usaha yang di desa itu Pak untuk meningkatkan tujuannya sebenarnya di sini kan Pak untuk meningkatkan perekonomian di desa kan Pak? Dulu Ada pernah juga. ada juga dulu kita buat untuk kartu pembuatan tempe, pembuatan kerupuk. Makanya sekarang sudah terbentuk pabrik tempe di dusun 1 ada, pabrik kerupuk di dusun 3 pun ada, di dusun 2 pun ada. Nah itulah pelatihan. Kalau masalah pelatihan kompos hari itu pernah inilah nanti tahun ini ada nanti kita buka untuk pelatihan pembuatan kompos. Tanah kompos apa? Pupuk kompos itu kan. Nah itu nanti kita buat. Udah ada kita rencanakan rapnya itu udah. Apa tinggal nunggu anggaran aja. Pak, sebenarnya mau izin bertanya, tadi kan Bapak menjelaskan ada tempat-tempat hasil dari usaha desa tadi kayak apa? Tempe, pabrik Tempe, tempe, pabrik keripik, kerupuk. kerupuk. Itu bisa nggak nanti kami tinjau ke Bisa. lapangan gitu, Pak? Bisa pabrik kerupuk, kalau pabrik tempe dia di bawah ini nanti. Tapi kalau jam sekarang udah apa operasi. Dia di jam 10-an gitu pagi dia operasi membuat tempenya. Kalau pabrik kerupuknya Pak, Bisa di arah nanti jalan Bakti ini paling lurus ke sana. Kanan, Pak. Iya nanti simpang ini kan, simpang pertama ini belok kanan, Iya. lurus saja nanti ada simpang 4, lurus saja lagi, paling ujung dia. Tapi kerupuk namanya. Itu operasinya sampai jam berapa? Kalau kerupuk dia sampai sore. Habis sholat juga. Cuman pagi dia kan ya kan membuat mentahnya lah kan, habis sore dia orang tuh goreng gitu, dibikin matangnya lah. Gitu. Sore nanti, setengah hari sore lah mulainya tuh. Kalau cuacanya bagus ini, bagus ya kerupuknya. Itu tepatnya tadi dusun berapa, Pak? Dusun 3 Sama di dusun doa. dusun 2A ada. Kalau yang untuk pabrik tempe di dusun 1 sama dusun 3 pabrik tempe. Itu sudah berapa tahun berjalan? Berarti udah lama sih. Sebelum kami menjabat tuh pelatihan itu udah ada, makanya orang itu udah bisa. Gitu. orang itu milik sendiri ya Pak. Iya udah setelah pelatihan orang itu buka sendiri. Dia tahu kan, jadi dia buka sendiri. Gitu. Bukan punya pemerintah, punya pribadi.